pemandangan di Kodam 17 Cendrawasih ini bagus ya Mbak? Bagus lah, indah. Apalagi kan dia di atas ketinggian ya. Kelihatan pegunungan, lautnya gitu ya Mbak? Mbak Cika, ini kayaknya bagusnya tuh kalau diterbangin drone kali ya. Ini kayaknya pemandangannya bagus kalau misalnya kita terbangin drone dari atas, pasti kan dia dapat semua tuh. Betul Mbak, kelihatan dari atas langsung tuh pemandangannya. Nah Mbak Cika tahu gak tidak, di Kodam 17 Cendrawasih ini ya, khususnya di Satuan Komlekdam 17 Cendrawasih itu ada salah satu prajurit nih. Dia tuh mahir dengan pilot drone, dia juga mahir dengan teknisi drone. Jadi kalau drone-nya rusak tuh dia bisa perbaiki. Wih, keren tuh Mbak. Keren lah. Gimana tuh Mbak? Apa kita podcastin aja ya? Boleh juga tuh Mbak, bagus Mbak. Jadi informasi yang berguna buat banyak orang. Bagus tuh. Halo sobat-sobat podcast Cendrawasih, sebentar lagi kita akan mendengarkan dan kita juga akan berbincang-bincang dengan salah satu prajurit dari Satuan Komlekdam 17 Cendrawasih, dan kita akan membahas tentang teknisi dan operator drone. Dan jangan lupa simak terus di program podcast Cendrawasih. Halo sahabat-sahabat podcast Cendrawasih, kembali lagi bersama saya Serga Kuat Helga Maria Udam yang akan menemani program podcast Cendrawasih kali ini. Dan kali ini saya sudah kedatangan salah satu narasumber yang akan memberikan informasi tentang teknisi dan operator drone. Dan di sini saya sudah ditemani dengan prajurit 1 David. Siap. Dari Komlekdam 17 Cendrawasih, Komunikasi Elektronik Kodam 17 Cendrawasih. Halo, selamat siang Mas David. Siap siang Mbak. Gimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan untuk kabar hari ini baik. Baik Mas David nih, sebelum kita membahas tentang teknisi dan operator drone, saya mempersilahkan kepada Mas David untuk memperkenalkan diri secara singkat kepada sahabat-sahabat podcast Cendrawasih. Silakan Mas David. Siap. Untuk nama kami David Agustinus Tembalino, pangkat Pratu NRP 3119/2009-0898. Kesatuan kami di Komlekdam 17 Cendrawasih dan status kami sudah nikah K1 izin. Anaknya 1. Siap. Keluarganya di sini. Siap di sini. Oke. Sehat-sehat ya keluarga. Siap sehat izin. Begitu kan. Nah, Mas David, kalau boleh saya tahu nih, latar belakang pendidikan Mas David itu apa sehingga Mas David itu sampai sekarang tuh bisa menjadi teknisi sekaligus operator drone? Untuk latar pendidikan kami mungkin bersekolah di SD 1 Pantango Lemba yang tepatnya di Poso Pesisir Selatan. SMP kami di SMP 1 Negeri Poso Pesisir Selatan yang letaknya ada di Patibunga. Dan kami SMK di Poso Kota. SMK-nya tuh kejuruan apa Mas? Siap. Untuk kejuruannya kami di TKJ izin. TKJ itu apa? Siap, Teknik Komputer dan Jaringan. Oh, pantas. Berhubungan berarti sama drone. Siap. Oke. Nah, sejak kapan Mas David ini menjadi teknisi drone? Kalau untuk menjadi teknisi drone belum terlalu lama, sekitar 2-3 bulan yang lalu izin. 2-3 bulan. Masih baru sekali ya? Siap, masih. Oh. Itu mulainya pas sudah jadi tentara berarti? Siap, izin sudah. Mas David lulusan mana tentaranya? Siap, Kodam Cendrawasih. Kodam 17 Cendrawasih? Siap, betul. Pendidikan di Rindam langsung kecabangannya di? Hubdam izin. Kecabangan? Siap, kecabangan Hub. Oh, Hub. Siap. Hub itu di Bandung ya? Siap, Cimahi. Apakah menjadi pilot drone itu ada sertifikasinya Mas? Siap, izin ada. Berarti Mas David itu sudah bersertifikasi? Siap, untuk sertifikasi sudah ada. Luar biasa. Selama di Jayapura sini menerbangkan drone di mana saja Mas David? Siap, kami menerbangkan drone kemarin yang terakhir itu kami ke Harlem izin untuk mengambil video HUT Komlekat yang ke-80. Pantai Harlem. Siap. Hasilnya udah ditonton belum? Siap, belum. untuk hasilnya masih diedit. Oh, masih diedit. Siap. Baik, kita tunggu hasilnya biar kita lihat Mas David waktu menjadi pilot drone. Ambil gambarnya bagus apa enggak? Kita penasaran. Siap. Apa yang membuat Mas David tertarik untuk menekuni atau menjadi seorang teknisi drone? Awalnya itu kan penasaran dengan drone ini, cara menerbangkannya seperti apa kan, melihat orang kok kayak enak
menerbangkan drone, bagaimana cara menerbangkan drone, apa sih yang harus kita ini, dan suatu saat terjadi trouble apa yang harus kita lakukan. Dari situ kami coba belajar ke yang lain, dari YouTube juga. Otodidak berarti. Siap. Dan syukurnya kemarin dari Kakom Black Dam membuatkan satu penataran untuk Sekodam Cendrawasih, mengundang pilot-pilot yang dari Jakarta datang ke Jayapura untuk mengajar. Oh, Mas David yang ngajar? Siap. Untuk pertama itu masih dari rekanan dari Jakarta. Oke. Jadi rekanan yang mengisi. Siap. Nah, Mas David ini kan sebagai teknisi drone nih. Siap. Sebagai teknisi drone jenis apa yang sering sekali memerlukan perbaikan? Kalau untuk perbaikan pasti semua jenis drone itu perlu. Tapi yang kalau untuk sering kami tangani dan kami sering ketemu di lapangan dan sering kami perbaiki itu drone Vimy, Autel, SGRC. Saya tidak terlalu tidak terlalu tahu tentang drone, tapi kalau Mas David kayak gini dari kemarin juga saya mulai ngulik-ngulik kan, drone ini apa sih, ternyata banyak banget jenisnya ya. Siap, banyak sekali. Yang paling sering dipakai untuk kantoran-kantoran tuh jenis drone apa sih Mas? Kalau untuk kantoran biasanya tuh bisa di Autel. Kalau untuk seperti PT itu Autel lebih bagus. Dan dia untuk kestabilan terbangnya lebih baik Kalau untuk cuman ngetek video, Vimy juga sudah lumayan bagus kalau di harga yang agak merakyat. Oke. Baik. Terus nah, kalau menjadi pilot drone itu kan ada etika-etikanya ya. Siap. Dalam menerbangkan drone. Salah satu etika yang paling ini apa Mas? Yang paling wajib ini untuk para pilot drone di luar sana. Kalau etika yang harus kita tahu untuk seorang pilot itu sebenarnya tempat penerbangan drone itu seperti kayak di bandara, di kawasan militer dan kantor, mungkin kantor-kantor negara seperti istana negara itu kan tidak sembarang bisa diterbangkan drone. Jadi kita harus mempunyai izin ke, kalau ke bandara izin ke orang bandaranya dulu, mungkin ke dishubnya kan. Kalau di militer kan mungkin ke Pangdam atau yang lain-lain asisten ke atas. Oke. Bagaimana cara mengoperasionalkan drone yang benar Mas David? Menurut Mas David ya, sebagai teknisinya. Siap. Kalau untuk mengoperasikan drone yang betul dan benar itu sebenarnya drone itu punya SOP cara penerbangannya. Yang pertama kita harus verify check dari awal sebelum penerbangan, kita ngecek baterai, kita ngecek arm, motor, gimbal, itu harus kita cek untuk kesiapan semuanya. Tadi kan udah ngomong tentang baterainya. Siap. Nah, berapa lama drone bisa terbang dengan satu baterai? Izin untuk satu baterai itu tergantung dari baterainya dulu. Kalau baterainya mempunyai kapasitas yang besar, bisa lama. Tapi yang selama ini kami temukan di lapangan, baterai itu bisa terbang di 40-45 menit. Tapi dalam hitungan 100% ke nol. Kalau ke nol itu bagaimana? Siap, mungkin itu kan 100% ke nol itu 45 menit di udara atau 40 menit di udara, itu 100% dari nol. Dari 100 ke nol. Itu pun tidak tahu akan jatuh apa tidak. Terus kalau drone-nya jatuh gimana? Kalau kami menyarankan jangan sampai segitu, mungkin di 30% dia harus kembali. Oke. Baterai paling tahan lama itu baterai yang kayak gimana Mas David? Siap, baterai kalau tahan lama ya, dibilang baterai baru itu pasti tahan lama. Semua baterai, tergantung dari cara kita merawat baterai tersebut. Oke. Mas, kalau kita terbangkan drone nih, itu kan di burung kan bukan hanya drone aja yang terbang, kan ada burung juga. Siap. Tuh di langit tuh. Ada burung juga yang terbang. Itu gimana kalau misalnya drone-nya bertabrakan? Ada pernah ngalamin insiden itu nggak? Drone-nya bertabrakan sama burung? Kalau kemarin sempat sekali kena. Pernah juga? Siap. Tapi yang ini burungnya yang kalah. Burungnya yang kalah? Siap. Oh, berarti drone yang menang? Siap. Gila, sekuat apa drone itu ya? Itu drone merek apa? Siap, kemarin itu kami itu insiden itu drone TC220 Pro. Oh, insidennya di mana? Siap, waktu kami membantu tim di Jakarta itu di Sat Induk Bais.
Burungnya yang kalah berarti. Siap. Tapi tergantung burungnya besar apa kecil. Apa risiko terbesar saat menerbangkan drone, Mas? Untuk resiko terbesar menerbangkan drone itu, drone bisa hilang. Kenapa bisa hilang? Kan kita monitor. Siap, memang kita monitor karena di sebelum penerbangan itu ada SOP yang mengatakan, dibilang kita ngecek remote, GPS-nya ngelok atau belum. Kalau GPS belum ngelok, kita terbang otomatis. Dan harus dia ini sama GPS juga ya. Siap, GPS-nya harus ngelok dulu. Terus kalau penerbangan kita ngelihat dulu kondisi baterai kita sudah sampai di mana. Kalau enggak, human error, kesalahan pilot. Kalau kesalahan pilot ya sudah, berarti ya ikhlas. Ya, berarti emang segala sesuatu kalau diterbangkan drone, kalau menerbangkan drone harus memang benar-benar dicek. Siap. Baik, apa pengalaman yang paling berkesan sebagai teknisi maupun operator drone-nya Mas David? Untuk teknisi drone yang paling berkesan itu adalah waktu kami membantu memperbaiki drone dari teman-teman Satgas. Satgas apa? Siap, Satgas Raja Wali kemarin. Oke. Itu di mana, di sini juga? Siap, untuk kemarin kami perbaikannya di Jakarta karena. Berkesannya apa? Kami bisa kanibal barang itu kan dari 37 unit yang bisa kami perbaiki 20 unit. Kanibal barang maksudnya gimana kan? Siap, dari yang kerusakannya, dari yang satu ini misalnya kerusakannya arem atau gimbal, kita nyari yang lain yang mungkin kerusakannya berbeda. Kita ambil, kita pindah. Saya soalnya nggak terlalu ngerti tentang drone, jadi kalau misalnya ada kerusakan kanibal saya tuh ngerti nggak ini. Siap. Apa nih kanibal? Drone ini ada kanibal-kanibalnya juga. Siap. Baik. Nah, Mas David tadi kan sudah ngomong tentang pengalaman Mas David. Nah, terus sekarang tuh saya mau tanya tentang apa saja kendala dalam penggunaan drone khususnya dalam tugas operasi. Siap, untuk kendala itu ke pilot atau human error. Kadang kalau kita dari pimpinan cepat, kadang kita udah langsung terbang, itu kesalahan kita sendiri karena di drone itu harus ngelok dulu, semuanya ngelok dulu, atau dari awal kita refly check dulu apa drone kita ini sudah layak untuk terbang apa belum. Betul. Jadi mending kalau mau menerbangkan drone itu harus dicek betul-betul dulu, jangan sampai hanya kesalahan kecil aja tiba-tiba nanti drone bisa hilang. Siap. Ternyata ininya di human error, manusia yang error malah. Dan ini Mbak juga karena seorang pilot drone itu dalam mengoperasikan drone tidak boleh gugup atau panik. Kalau kita gugup atau panik, ya pasti ada yang terjadi kendala-kendala. Intinya jangan gugup aja. Siap. Nah, selama Mas David jadi pilot drone, lisensi apa saja yang Mas David dapat setelah menjadi pilot drone? Untuk lisensi yang kami dapat, yang pertama kemarin karena dari Kakomleknya mendatangkan pelatih dari Jakarta, itu kami punya lisensi pilot drone itu dari PT AGT. PT AGT, AGT itu apa? Siap. PT AGT itu Aerom Global Technology. Wih, keren. Siap. Terus untuk teknisi drone-nya kami dapat dari PT Futura. Dari perusahaan juga ya? Siap. Dan yang koordinasikan semua Kakomlek. Keren, berarti nih Kakomlek 17 Cendrawasih. Siap. Keren. Nah, setelah penggunaan pengoperasian drone selesai nih, seperti apa perawatan drone-nya Mas David? Siap. Kalau untuk selesai penerbangan, ya kita lakukan lagi refly check. Cek lagi apakah setelah kita terbang ini ada kendala atau tidak. Terus untuk perawatannya itu lebih ke sering-sering membersihkan kayak motor aremnya, gimbalnya, karena barang-barang yang sensitif izin. Betul. Nah, dalam menerbangkan drone itu cuaca seperti apa Mas David yang diharapkan ini dalam menerbangkan drone? Kalau untuk cuaca penerbangan drone itu kita harus dalam posisi yang tidak hujan, ya kan? Tidak terlalu berangin, angin boleh tapi tidak terlalu kencang. Karena kita naikkan drone, anginnya kencang, baterainya cepat habis izin. Berpengaruh ke baterai juga. Siap. Ya? Nah, pesan apa yang mau Mas David sampaikan kepada prajurit atau generasi muda Papua yang lagi doyan-doyannya pegang drone? Siap. Untuk pesannya itu, di mana ada kemauan, di situ pasti ada jalan, dan keluar dari zona nyaman kita. Keren.
tadi kan kita sudah ngomong tentang cuaca dan lain sebagainya. Nah, untuk perawatan baterainya itu bagaimana Mas David? Siap. Untuk cara perawatan baterai itu kadang-kadang kita sebagai pilot habis pakai langsung simpan. Iya. Itu salah tuh. Oh. Karena baterai itu kita dinginkan dulu, baru kita simpan. Dan Dinginkan di mana Mas? siap. Taruh saja di atas Saya mungkin. kira mungkin dinginkan masukin ke kulkas kayak freezer Siap. kah? Oh my god. Ditaruh dulu sampai dia dingin, kita taruh baru kita simpan. Tapi untuk dia mempunyai beberapa cara perawatan baterai drone ini. Dia yang pertama itu cara pengecasan dulu. Cas dulu. Siap, pengecasan itu kalau kita mau pakai jangan sampai berlebihan cara pengecasannya. Oh, iya. Siap, sepertinya kita ngecas malam ini kita tinggal tidur. Nah, itu berpengaruh ke sel dalam baterai drone. Terus cara penyimpanan baterai. Cara penyimpanan baterai kalau kita mau jangka panjang, kita taruh di minimal 70% saja. Baterainya baru kita simpan. Setelah itu baru kita pakai. Kalau kita naruhnya di 100%, baterainya bisa gembung. Dan Baterai drone ternyata bisa kembung juga. siap, Kayak HP Nokia kayu dulu tuh yang kalau kita cas berlebihan tuh dia bisa kembung belakangnya Siap. karena baterainya bengkak. siap. Ternyata drone juga berlaku ya. Siap, drone juga berlaku dan penyimpanannya itu tidak boleh tempat panas. Oke. Harusnya yang agak sejuk. Oke, informasi yang sangat bagus ini untuk pilot-pilot drone di luar sana, khususnya di Provinsi Papua ya. Siap. Nama wilayah Kodam 17 Cendrawasih itu informasi yang paling mantap. Kamu harus nonton podcast ini. Baik, tadi kan kita sudah banyak sekali mendengar tentang informasi yang sangat luar biasa dan bermanfaat langsung dari Mas David sebagai teknisi dan operator drone. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada Mas David. Siap, Pak. Sudah berkenan hadir di podcast Cendrawasih. Siap. Baik, semoga informasinya bermanfaat untuk kita punya kaum-kaum muda di luar sana, prajurit yang hobi untuk menerbangkan drone atau yang sudah menjadi pilot drone. Semoga informasinya bermanfaat untuk kalian semua. Saya Serga Kuat Helga Maria Uda, mohon izin pamit undur diri dan sampai jumpa lagi dalam program podcast Cendrawasih selanjutnya.